Oktaviana Daini dengan NIM 2214101125. Konsep dasar pemasaran digital. Pemasaran digital atau biasa dikenal dengan digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi yang ditawarkan kepada konsumen akan suatu produk atau jasa melalui media internet. Teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Segala aspek mengalami perkembangan, begitu juga dalam dunia bisnis. Digital marketing sangat berperan penting dalam dunia bisnis saat ini, karena digital marketing bisa menarik para konsumen dengan cepat dan cakupannya pun luas. Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mulai beralih menggunakan digital marketing untuk menaikkan omset penjualannya. Adapun tujuan digital marketing yaitu yang pertama meningkatkan pangsa pasar, kedua meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, ketiga meningkatkan pendapatan penjualan, keempat mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, yang kelima mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, yang keenam meningkatkan ukuran database, yang ketujuh mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat preferensi pelanggan. Yang kedelapan, memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambah mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Lalu apa aja sih manfaat dari digital marketing ini? Manfaat digital marketing yang pertama, membangun personal dan produk branding. Tanpa disadari, dalam membangun sebuah bisnis, sangat diperlukan faktor kepercayaan dari pelanggan. Semakin pelanggan atau konsumen percaya terhadap produk kita, maka kredibilitas bisnis kita juga akan meningkat. Membangun personal dan produk branding sangat diperlukan pada praktek pemasaran digital marketing. Personal branding dapat terbentuk dengan membentuk pribadi atau perilaku dan image yang baik serta profesional dalam dunia bekerja. Produk branding dapat terbentuk jika brand atau merek perusahaan memiliki kredibilitas yang baik serta mendapat pengakuan di masyarakat. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kedua hal ini adalah dengan menggunakan pemasaran digital melalui berbagai media yang ada. Manfaat yang kedua yaitu menjangkau target pasar yang lebih luas. Ketika setiap bisnis telah terkoneksi dengan jaringan internet, maka secara otomatis bisnis tersebut akan terhubung dengan relasi pengguna internet di seluruh dunia. Jadi, dengan menerapkan digital marketing ini akan sangat membantu bisnis dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa secara efektif dan efisien. Manfaat yang ketiga yaitu lebih murah dan efektif. Digital marketing tidak memerlukan sumber daya yang besar atau dapat dikatakan minim dari sisi modal. Setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan memanfaatkan internet tanpa menggunakan biaya yang besar. Namun, jika kita perlu untuk menerapkan beberapa metode khusus agar strategi bisnis kita memang tepat sasaran dan sesuai dengan target user kita dapat melakukan riset kompetitor bisnis serta persaingan produk yang ditawarkan kompetitor dengan produk kita. Selanjutnya ada jenis-jenis digital marketing. Yang pertama ada content marketing. Content marketing adalah jenis digital marketing yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten untuk target pasar atau pengunjung. Yang kedua, Search Engine Optimization atau yang disingkat dengan SEO adalah proses mendapatkan trafik yang berkualitas baik secara gratis maupun berbayar. Jika tujuan kita adalah menarik banyak pengunjung, kita diharuskan mengoptimalisasi konten seperti menentukan kata kunci yang relevan untuk judul, deskripsi, isi website, serta membangun backlink yang relevan. Tanpa hal ini, website kita akan sulit ditemukan oleh pengunjung. SEO ini merupakan komponen penting dalam digital marketing dengan stabilnya alur pengunjung pada website kita. Tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang ketiga, Search Engine Marketing, salah satu strategi digital marketing yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah website. SEM juga dikenal sebagai pencarian berbayar, klik berbayar, atau clean pencarian berbayar. Kita hanya perlu melakukan bid pada kata kunci yang digunakan pengunjung pada mesin pencarian. Keempat, Social Media Marketing, mengacu pada penggunaan platform media sosial untuk menarik pelanggan dengan menggunakan sosial media. Kita dapat membangun hubungan dengan pelanggan kita. Sosial media marketing meliputi mendengarkan keluhan pelanggan, memulai percakapan dengan mereka atau pelanggan, dan berbagai informasi lainnya.
Yang kelima, pay-per-click advertising, sejenis model pemasaran seperti Google AdWords di mana kita sebagai pengiklan membayar untuk setiap orang-orang yang berkunjung ke website kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Trends merupakan sebuah fitur yang menunjukkan seberapa sering istilah pencarian tertentu dimasukkan ke dalam mesin pencari di Google, yang relatif terhadap total volume pencarian situs secara keseluruhan. Nah, langkah-langkah membuat Google Trends yaitu diantaranya yang pertama yaitu kita harus meriset kata kunci. Jadi kita harus menemukan kata kunci yang sedang tren dan populer. Selanjutnya, bandingkan popularitas beberapa kata kunci. Identifikasi kata kunci yang relevan dengan topik tertentu. Lihat data historis popularitas kata kunci tersebut. Selanjutnya, buatlah topik culture. Buatlah topik cluster. Jadi kita harus menemukan topik-topik terkait yang sedang banyak dicari di masyarakat. Selanjutnya, kelompokkan kata kunci berdasarkan topik untuk konten yang lebih terstruktur. Nah, selanjutnya setelah itu kita harus melihat popularitas kata kunci di wilayah geografis tertentu, contohnya di Serang atau Pandeglang. Selanjutnya, sesuaikan strategi dengan tren pencarian yang beredar di kawasan tersebut. Jadi kita harus mengetahui tren musiman. Kita harus mengidentifikasi tren pencarian yang berkaitan dengan musim atau peristiwa tertentu. Nah, kita juga harus mengoptimalkan konten dan kampanye pemasaran sesuai dengan tren musiman. Selanjutnya, kita harus mencari topik trending untuk media sosial. Kita harus menemukan topik yang sedang viral dan banyak dibicarakan di media sosial. Buat konten yang relevan dengan tren terkini untuk meningkatkan engagement. Kita juga harus memantau kompetitor lainnya. Kita harus melihat kata kunci ya apa saja yang digunakan oleh kompetitor kita. Kita juga harus menganalisis apa kompetitor kita ini. Untuk menggunakan Google Trends, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita harus membuka situs Google Trends di Google, yaitu https://trendsgoogle.com. Selanjutnya, masukkan kata kunci atau topik yang ingin kita telusuri di kolom pencarian tersebut. Analisis grafik yang ditampilkan untuk melihat popularitas kata kunci dari waktu ke waktu. Selanjutnya, gunakan filter untuk mempersempit pencarian trends berdasarkan Google Trends tersebut. Baik, mungkin hanya itu. Pada pembahasan kali ini kita akan menuju pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan penjelasan tentang copywriting. Apa itu copywriting? Copywriting merupakan sebuah seni dan ilmu menulis teks persuasif yang bertujuan untuk mendorong pembaca melakukan tindakan tertentu. Nah, tindakan ini bisa berupa membeli produk, mengklik tautan, mendaftar ke newsletter, atau sekadar mengingat sebuah brand. Meskipun terkesan sederhana, copywriting yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia, prinsip marketing, dan kemampuan menulis yang mumpuni. Nah, berikut ada beberapa elemen penting yang harus dimiliki oleh copywriting. Nah, yang pertama, kita harus mencari headline yang menarik. Headline merupakan kesan pertama yang menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk membaca lebih lanjut. Headline harus singkat, padat, dan mampu membangkitkan rasa penasaran. Selanjutnya, bahasa yang jelas dan ringkas. Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari jargon atau istilah teknis yang membingungkan. Nah, selanjutnya kita harus fokus pada manfaat.
tonjolkan manfaat yang akan didapatkan si pembaca. Nah, bukan hanya fitur produk atau layanan. Selanjutnya ada call to action atau CTA. Ya, kita harus memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pembaca selanjutnya. Selanjutnya, elemen pentingnya yaitu kita harus menyertakan bukti sosial. Kita harus menyertakan testimoni, ulasan, dan data statistik untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, beberapa jenis copywriting yang umum diantaranya yaitu ada copywriting untuk iklan. Apa sih copywriting untuk iklan ini? Nah, copywriting untuk iklan merupakan teks singkat yang persuasif yang digunakan dalam iklan cetak, online, atau media sosial. Selanjutnya ada copywriting untuk website. Copywriting untuk website ini biasanya berupa teks yang digunakan di website termasuk halaman landing page, deskripsi produk, dan konten blog. Nah, selanjutnya ada copywriting untuk email marketing. Ada yang udah tahu apa itu copywriting untuk email marketing? Nah, copywriting untuk email marketing yaitu teks yang digunakan dalam email seperti newsletter, promosi, dan email follow up. Nah, selanjutnya ada copywriting untuk media sosial. Copywriting untuk media sosial yaitu teks singkat dan menarik yang digunakan untuk platform media sosial. Nah, selanjutnya ada tips untuk menjadi copywriter yang baik. Yang pertama, kita harus pelajari target audience. Kita harus memahami siapa yang ingin kita jangkau dan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, kita harus melakukan riset. Kita harus mengumpulkan informasi tentang produk, layanan, dan kompetitor. Selanjutnya, kita harus melatih kemampuan menulis. Kita harus terus berlatih menulis dan menegaskan dan mengasah kemampuan kita. Kita juga harus membaca contoh copywriting yang bagus. Kita harus mempelajari teknik dan gaya penulisan dari copywriter profesional. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia dengan NIM 22141135 yang akan memaparkan materi mengenai desain produk dengan menggunakan aplikasi Canva. Pemasaran digital menjadi aspek penting dalam dunia bisnis modern saat ini. Salah satu elemen krusial dalam pemasaran digital adalah desain produk yang menarik sesuai target pasar dan mencerminkan identitas merek. Nah, untuk membantu proses desain, banyak alat digital tersedia. Salah satunya adalah aplikasi Canva. Nah, sebenarnya aplikasi Canva itu apa sih? Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis web yang mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun. Canva itu ibaratkan sahabat terbaik buat urusan desain. Nah, aplikasi desain grafis berbasis web ini gampang banget dipakai bahkan kalau kamu nggak jago soal desain sekalipun. Mau bikin poster, feed Instagram, infografik, atau video itu dapat diedit di aplikasi Canva. Nah, Canva juga memiliki kelebihan. Yang pertama, gratis dan premium. Tersedia versi gratis dengan fitur lengkap dan versi premium untuk kebutuhan desain yang lebih profesional. Yang kedua itu user friendly. Antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan tanpa memerlukan keahlian desain yang khusus. Nah, yang ketiga itu template yang beragam. Canva menyediakan ribuan template yang dapat disesuaikan oleh kebutuhan kita. Nah, Canva juga dapat digunakan untuk bekerja bersama dalam satu proyek desain. Selanjutnya, manfaat Canva untuk desain pemasaran digital. Yang pertama itu efisiensi waktu. Membuat desain visual dengan cepat menggunakan template yang siap pakai. Yang kedua, kualitas profesional. Hasil desain terlihat profesional meskipun dibuat oleh pemula. Ketiga, kemudahan penyesuaian. Elemen desain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan merek seperti warna, font, dan logo. Selanjutnya, aksesibilitas.
dapat diakses melalui perangkat apapun, baik komputer maupun smartphone. Tips desain pemasaran digital efektif, yang pertama itu kenali target audiens. Pastikan desain mencerminkan selera dan kebutuhan target pasar. Yang kedua, gunakan visual yang menarik, pilih warna dan font yang selaras dengan identitas merek. Yang ketiga, gunakan gambar yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya tarik. Nah, selanjutnya sederhana tapi berkesan, yaitu hindari desain yang terlalu ramai agar pesan mudah dipahami. Lalu selanjutnya, kenapa Canva itu beda dari yang lain? Yang pertama itu Canva super gampang, bahkan yang gak pernah desain pun bisa pakai aplikasi Canva. Yang kedua, koleksi elemen yang luas, mulai dari font, icon, sampai template semuanya lengkap di aplikasi Canva. Yang ketiga itu terintegrasi dengan media sosial, jadi kita bisa langsung upload desain ke Instagram atau Facebook. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat desain produk di aplikasi Canva. Yang pertama, buka web Canva, bisa juga unduh di smartphone. Nah, setelah itu masuk. Kalau yang sudah punya akun bisa masuk lewat email saja. Kalau belum punya akun, klik dengan buat akun. Nah, setelah masuk melalui email, lalu akan muncul tampilan utamanya seperti ini. Teman-teman semua bisa langsung menggunakan sesuai template yang diperlukan, disesuaikan saja. Dan sebelum kita mulai edit, ada baiknya kita mempunyai referensi untuk desainnya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang saya buatkan ini yaitu untuk feeds Instagram. Yang pertama, saya mempunyai referensinya terlebih dahulu. Dan setelah itu saya klik feeds Instagram yang ada di layar tampilan Canva ini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini editannya. Nah, di samping itu ada referensi dari template-template yang ada yang tersedia di Canva. Tinggal dilihat-lihat saja untuk referensi. Nah, ini untuk contoh konten edukasi. Nah, untuk desain produk juga ada berbagai konten untuk edukasi, informasi, dan sebagainya. Pada saat pembelajaran di kelas, saya membuat berbagai jenis konten untuk produk jualan saya. Contohnya seperti ini. Nah, sebelumnya saya mencari referensi terlebih dahulu untuk saya jadikan ide untuk desain saya. Halaman pertama itu referensi saya. Nah, halaman keduanya itu hasil editan saya. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan referensi yang telah teman-teman pilih. Nah, untuk halaman yang kedua itu saya membuat desain produk saya. Nah, selanjutnya saya juga membuat konten untuk edukasi dari produk saya. Selanjutnya saya juga membuat konten promosi dan sebagainya. Dan aplikasi Canva ini tentunya banyak sekali template-template yang tersedia yang cocok untuk desain produk teman-teman, tinggal disesuaikan saja. Itulah penjelasan dari desain produk dengan menggunakan aplikasi Canva dan langkah-langkah dalam membuat desain produk di aplikasi Canva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part ini, aku akan ngasih langkah-langkah untuk membuat akun Shopee untuk penjual dan juga akun Instagram bisnis. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Pertama, kita ke langkah-langkah membuat akun Shopee. Nah, pastiin terlebih dahulu kalau teman-teman punya akun Shopee itu. Nah, teman-teman bisa klik Shopee dan ke menu, lalu klik saya di pojok kanan bawah, lalu klik mulai jual di atas kiri. Selanjutnya mulai pendaftaran, lalu ditunggu dan muncullah 3 tahap, yaitu verifikasi data diri, informasi toko, serta upload produk. Langkah pertama itu ada verifikasi data diri yang berisikan upload nomor KTP, foto KTP, serta verifikasi wajah. Selanjutnya kita pilih jasa pengiriman. Nah, selanjutnya lagi ke informasi toko. Di sini kita bisa mengisi nama toko, alamat toko, email toko, lalu ke upload produk. Di sini kita mengupload foto, nama produk, deskripsi produk, berat produk, harga produk, dan semuanya yang harus diisi dengan lengkap. Jika sudah semua,
membuat akun penjual di Shopee sudah selesai. Selanjutnya, membuat akun bisnis Instagram. Yang pertama, pastinya kalian udah punya akun Instagram ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa klik garis 3 yang ada di atas kanan. Lalu cari jenis fitur akun. Selanjutnya, kalian bisa beralih ke profesional. Dan kalian bisa pilih kategori yang akan ditampilkan di profil Instagram kalian. Selanjutnya pilih pengguna bisnis. Dan well done, kalian harus selesaikan langkah selanjutnya. Dan jadilah Instagram bisnis yang profesional. Hai. Setelah membuat akun bisnis pada Instagram, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyambungkan akun bisnis Instagram pada Meta Business Suite. Sebelumnya kalian ada yang tahu gak ya apa itu Meta Business Suite? Kalau belum pada tahu, mari kalian simak baik-baik ya. Jadi, Meta Business Suite adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh Meta yang dulunya Facebook dan dirancang khusus untuk membantu bisnis mengelola kehadiran mereka di berbagai platform Meta seperti Instagram dan Facebook. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah yang pertama, Anda bisa mengelola konten, pesan, dan iklan baik di Instagram maupun di Facebook dari satu tempat saja. Ini sangat efisien dan menghemat waktu. Yang kedua, Meta Business Suite menyediakan berbagai data dan metrik yang membantu Anda memahami kinerja akun Anda. Dengan data ini, Anda bisa mengoptimalkan strategi pemasaran Anda. Yang ketiga, karena semua aktivitas terpusat, Anda tidak perlu berpindah-pindah aplikasi untuk memeriksa notifikasi atau membuat postingan. Dan yang terakhir, Anda bisa menyesuaikan tampilan dan fitur sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Nah, dengan kata lain, Meta Business Suite adalah alat yang berguna bagi bisnis yang ingin meningkatkan kehadiran online dan mengelola kampanye pemasaran mereka. Platform ini menawarkan berbagai fitur yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran digital mereka. Singkatnya, Meta Business Suite adalah alat yang wajib dimiliki oleh setiap bisnis yang ingin sukses di media sosial. Selanjutnya adalah cara menyambungkan akun Instagram bisnis pada Meta Business Suite. Gini caranya. Langkah pertama adalah kalian buka Google Play Store. Setelah itu kalian ketik Meta Business Suite. Kemudian kalian klik install. Setelah menginstal Meta Business Suite, kita buka aplikasinya. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Nah, karena kita sudah mempunyai akun Instagram bisnis, kemudian kita login menggunakan Instagram. Kita klik login dengan Instagram. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya. Kemudian kalian masukkan nama pengguna dan di bawahnya kalian masukkan kata sandi yang telah dibuat dan klik masuk. Setelah berhasil login dengan akun Instagram, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Meta Business Suite. Kemudian, bagaimana sih cara membuat postingan pada Meta Business Suite? Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik buat postingan. Setelah klik buat postingan, akan muncul pilih media. Kemudian kalian silakan memilih media yang akan diposting pada Meta Business Suite. Nah, media ini kalian silahkan edit dengan yang menarik, karena ini akan dilihat oleh banyak orang. Dan contoh yang saya pakai adalah high heels. Ini merupakan produk saya dan yang akan diposting. Dan klik selanjutnya. Setelah itu, kalian akan diarahkan kepada deskripsi. Silakan kalian masukkan deskripsi sesuai dengan produknya. Karena produk saya adalah high heels, saya akan memasukkan deskripsinya, bahan yang dipakai, kemudian ukuran, dan bisa juga warna apa saja yang tersedia.
Setelah memasukkan deskripsi, kita klik selanjutnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di opsi penjadwalan kita klik terbitkan sekarang. Kemudian kita klik terbitkan. Dan ini adalah langkah terakhir. Setelah tadi klik terbitkan, akan muncul postingan seperti ini. Nah, ini adalah postingan yang telah kita buat. Kemudian postingan itu akan terlihat oleh orang-orang. Nah, gimana? Gampang kan cara menyambungkan akun bisnis Instagram pada Meta Business Suite? Dan gampang juga kan cara memposting produk kalian di Meta Business Suite? Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara membuat bisnis Anda semakin dikenal? Salah satu jawabannya adalah dengan memaksimalkan potensi Google Maps. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai fitur menarik di Google Maps yang bisa Anda manfaatkan untuk meningkatkan visibilitas bisnis Anda di dunia digital. Mulai dari membuat profil bisnis yang menarik, hingga strategi memanfaatkan Google Maps untuk menarik pelanggan baru. Mengapa Google Maps penting untuk bisnis Anda? Google Maps bukan hanya alat navigasi, tetapi juga platform yang sangat efektif untuk mempromosikan bisnis lokal. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna setiap bulan, Google Maps memberikan peluang besar bagi pemilik usaha untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Peningkatan visibilitas. Mendaftarkan bisnis Anda di Google Maps memungkinkan Anda muncul di hasil pencarian lokal. Ini sangat penting karena 97% orang mencari bisnis lokal secara online. Ketika calon pelanggan mencari produk atau layanan yang relevan, nama bisnis Anda akan muncul, memudahkan mereka untuk menemukan Anda. Profil bisnis yang terverifikasi. Memiliki profil bisnis yang terverifikasi meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Informasi seperti jam buka, alamat, nomor telepon, dan link website dapat ditampilkan secara jelas membantu pelanggan mengenali bisnis Anda lebih baik. Interaksi real-time dengan pelanggan. Google Maps memungkinkan komunikasi langsung dengan pelanggan melalui fitur pesan dan ulasan. Ini membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi tambahan secara cepat, serta menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap pengalaman pelanggan. Ulasan pelanggan. Ulasan positif tidak hanya meningkatkan reputasi bisnis, tetapi juga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Menanggapi ulasan juga menunjukkan bahwa Anda menghargai masukan mereka, yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Meningkatkan kunjungan toko fisik. Dengan memahami fitur lokasi di Google Maps, Anda dapat meningkatkan traffic ke toko fisik Anda. Banyak pembeli lebih suka melihat produk secara langsung sebelum melakukan pembelian. Data menunjukkan bahwa bisnis yang terdaftar di Google Maps mengalami peningkatan signifikan dalam kunjungan fisik. Strategi memanfaatkan Google Maps. Di era digital saat ini, kehadiran online bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap bisnis. Mengoptimalkan profil Google My Business adalah langkah pertama yang krusial. Pastikan semua informasi penting terisi dengan lengkap agar calon pelanggan mudah menemukan Anda. Optimalkan SEO lokal. Gunakan kata kunci relevan dalam deskripsi bisnis Anda dan pastikan informasi konsisten di seluruh platform. Gunakan media sosial. Interaksi dengan pelanggan melalui media sosial dapat memperkuat komunitas online dan menarik lebih banyak perhatian ke profil Google My Business Anda. Dorong ulasan positif. Ajak pelanggan untuk meninggalkan ulasan serta bertransaksi. Ulasan positif akan meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Pertimbangkan iklan berbayar. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, pertimbangkan berinvestasi dalam iklan berbayar seperti Google Ads dan iklan di media sosial. Tutorial membuat Google Maps untuk bisnis Anda.
Menggunakan Google Maps sebagai bagian dari strategi pemasaran Anda adalah langkah cerdas untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Dengan memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan, mulai dari profil bisnis hingga interaksi dengan pelanggan, Anda dapat membangun kehadiran online yang kuat dan menarik lebih banyak pelanggan ke bisnis Anda. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai website untuk sebuah produk. Website itu ibarat rumah digital buat bisnis atau personal branding kamu. Di sini kamu bisa ngatur konten, tampilkan produk, atau berbagi cerita ke audiens kamu tanpa batasan. Kelebihannya, website bisa diakses kapan saja, dari mana saja, jadi peluang kamu buat dikenal makin besar. Kenapa website itu penting? Yang pertama untuk official virtual office, yang kedua cara utama di jalur Google, yang ketiga untuk branding online, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, yang keempat itu untuk analisis data kunjungan. Nah, bentuk website itu ada dua. Yang pertama, gratisan seperti Blogspot atau Google Set. Yang kedua, self-hosted, itu seperti domain custom. Nah, komponen utama website itu ada dua juga. Yang pertama ada hosting, itu untuk penyimpan data. Yang kedua ada domain, yaitu alamat yang mudah dikenali. Nah, persiapan membuat website. Pertama yang harus ditentukan itu nama domain, konten website, sama model bisnis. Nah, konten website itu terdiri dari yang pertama kategori, dengan menentukan struktur website, yang kedua ada halaman, yang berisi informasi penting tentang website, yang ketiga artikel, dan keempat itu pendukung, yaitu informasi pemilik web dan sebagainya. Optimasi website itu bentuknya ada dua. Yang pertama, on page yang dilakukan di dalam website. Yang kedua ada off-page, itu menyusun backlink atau backlink yang berkualitas. Nah, dalam artikel SEO yang pertama itu judul sesuai kata kunci, yang kedua URL, label, dan teks sesuai kata kunci, yang ketiga konten artikel, judul, paragraf pertama, dan paragraf terakhir. Nah, punya website itu penting banget buat yang mau serius di dunia digital marketing. Dengan website, kamu punya kendali penuh atas apa yang ingin kamu tampilkan. Mau pakai desain keren, fitur canggih, atau nulis artikel panjang pun bisa di website. Nggak perlu takut algoritma kayak di media sosial. Nah, selain itu, punya website bikin bisnis kamu terlihat lebih profesional dan terpercaya. Yang lebih keren lagi, sekarang bikin website itu nggak harus mahal atau ribet. Banyak platform yang kasih akses gratis buat bikin website. Salah satunya adalah website Blogger. Platform ini cocok banget buat pemula yang pengen mulai eksis di dunia digital. Blogger adalah platform blogging gratis dari Google yang cocok buat kamu yang baru mulai belajar atau mau bikin website tanpa modal besar. Kelebihannya simpel banget, kamu tinggal buat akun, pilih tema, dan langsung bisa mulai ngepost konten, gak perlu ribet mikirin hosting atau domain. Karena Blogger sudah ngasih kamu domain bawaan, misalnya nama toko kamu .blogspot.com. Kalau suatu saat bisnis kamu berkembang, kamu juga bisa upgrade ke domain khusus biar website terlihat lebih profesional. Selain itu, Blogger itu sangat ramah pengguna. Tanpa skill coding pun, kamu bisa bikin website yang kelihatan rapi dan menarik. Ada banyak tema yang bisa dipilih dan dimodifikasi sesuai gaya atau kebutuhan brand kamu. Karena terintegrasi dengan Google, kamu juga bisa dengan mudah menghubungkan ke Google Analytics buat melacak performa website atau pakai Google Ads buat promosi. Buat digital marketing, Blogger adalah tempat yang tepat buat memulai kamu bisa nulis artikel, upload gambar, produk, atau bahkan bikin portofolio simple. Kontennya bisa kamu optimalkan dengan teknik SEO, Search Engine Optimization, supaya lebih mudah ditemukan di Google. Jadi meskipun gratis, potensi Blogger untuk jadi alat marketing yang efektif itu besar banget. Intinya, Blogger ini cocok buat kamu yang baru memulai perjalanan dunia digital marketing. Selanjutnya tutorial membuat akun di website Blogger dan membuat postingan website Blogger. Langkah ke-1, masuk ke website Blogger lalu klik create your blog lalu masuk melalui Gmail. Langkah kedua, untuk tampilan berikutnya bisa menggunakan nama brand atau kata kunci. Lanjut klik berikutnya bagian pilih URL. Untuk blog bisa menggunakan brand atau
atau kata kunci lalu klik berikutnya lalu selanjutnya untuk nama tampilan Anda bisa juga menggunakan nama brand lalu klik selesai. Nah setelah punya akun pada tampilan awal blogernya klik pengaturan yang ada di sebelah kiri. Setelah itu untuk URL prefixnya masukkan alamat blog. Langkah selanjutnya yaitu membuat postingan di Blogger. Pertama klik posting baru, di situ kita bisa masukkan kalimat, gambar dan kata kunci atau hashtag pada postingan tersebut. Selanjutnya klik selesai. Berikut contoh postingan produk di Blogger.